Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Berjumpa lagi dengan PF hari ini ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik aja ya. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran fikih untuk kelas 3. Materi yang akan kita bahas adalah bab yang pertama, membahas tentang sholat sunnah rawatib. Sekarang kita membahas ke materi sholat sunnah rawatib. Yang A, pengertian sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu 5 waktu, baik sebelum ataupun sesudah sholat fardu. Apa anak-anak? Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu 5 waktu, baik sebelum ataupun sesudah sholat fardu. Sekali lagi anak-anak, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu 5 waktu, baik sebelum ataupun sesudah sholat fardu. Sampai sini udah paham? Sekarang kita lanjut lagi. Sholat sunnah rawatib yang dilaksanakan sebelum sholat fardu disebut sholat sunnah rawatib qobliyah. Qobliyah ini artinya adalah sebelum. Sedangkan sholat sunnah rawatib yang dilaksanakan setelah sholat fardu disebut sholat sunnah rawatib ba'diyah. Ba'diyah ini artinya setelah. Misalnya nanti anak-anak pas waktu sholat zuhur, sebelum melaksanakan sholat zuhur, anak-anak melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah rawatib. Berarti itu dinamakan sholat sunnah rawatib qobliyah karena dilaksanakannya sebelum sholat fardu. Kemudian anak-anak setelah selesai melaksanakan sholat zuhur, lalu melanjutkan lagi melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah rawatib. Berarti itu dinamakan sholat sunnah rawatib ba'diyah karena dilaksanakannya setelah sholat fardu. Selanjutnya, hukum melaksanakan sholat sunnah rawatib adalah sunnah. Yang dimaksud dengan sunnah adalah apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan atau tidak dilaksanakan tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala ataupun dosa karena hukumnya sunnah. Penjelasan selanjutnya yaitu yang B, ketentuan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sholat sunnah rawatib muakkad yang artinya dianjurkan atau dikuatkan, dan sholat sunnah rawatib ghairu muakkad yang artinya tidak dianjurkan atau biasa-biasa saja. Kita bahas yang pertama, sholat sunnah rawatib muakkad. Semuanya ada 10 rakaat. Ada berapa rakaat semuanya anak-anak? Ada 10 rakaat. 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Untuk sholat asar di sholat sunnah rawatib muakkad ini tidak ada, karena nanti hanya masuk ke sholat sunnah rawatib ghairu muakkadnya aja. Kemudian yang kedua, sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Semuanya ada 12 rakaat. Ingat-ingat, yang ghairu muakkad semuanya ada 12 rakaat. 4 rakaat sebelum atau sesudah sholat zuhur, 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, dan 2 rakaat sebelum sholat isya. Untuk sholat subuh di sholat sunnah ghairu muakkad ini tidak ada, hanya masuk ke muakkadnya aja. Berarti misalkan anak-anak melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah
sebelum sholat maghrib, nanti masuknya ke ghairu muakkad. Kalau misalnya melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah setelah sholat maghrib, nanti masuknya ke muakkad atau yang dikuatkan. Penjelasan selanjutnya yaitu yang C, lafal niat sholat sunnah rawatib. Yang pertama, niat sholat sunnah rawatib qobliyah dulu. Kita beri contoh pas waktu sholat zuhur. Niat sholat sunnah rawatib qobliyah zuhur. Usolli sunnataz zuhri rak'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Lagi. Usolli sunnataz zuhri rak'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Satu kali lagi coba. Usolli sunnataz zuhri rak'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Ya, ini niat sholat sunnah rawatib qobliyah zuhur. Untuk niat sholat sunnah rawatib qobliyah yang lainnya, nanti kata zuhrinya tinggal diganti nama sholat lainnya, misalnya seperti sholat asar dan nama sholat lainnya. Contohnya misalnya sholat asar, usolli sunnatal asri rak'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Itu untuk contoh niat sholat sunnah rawatib qobliyah yang lainnya. Sekarang yang nomor 2, niat sholat sunnah rawatib ba'diyah. Niat sholat sunnah rawatib ba'diyah, kita beri contoh ba'diyah maghrib. Lafal niatnya yaitu usolli sunnatal maghribi rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Lagi. Usolli sunnatal maghribi rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Coba satu kali lagi. Usolli sunnatal maghribi rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Itu niat sholat sunnah ba'diyah maghrib. Untuk niat sholat sunnah ba'diyah yang lainnya, nanti kata maghribnya tinggal diganti nama sholat lainnya, misalnya diganti sholat isya. Contohnya, usolli sunnatal isya'i rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Kemudian penjelasan yang terakhir atau yang D, hikmah sholat sunnah rawatib. Beberapa keutamaan dari sholat sunnah rawatib antara lain, yang pertama, menyempurnakan pahala ibadah sholat kita. Yang kedua, dapat menghapus dosa yang kita lakukan. Yang ketiga, mencegah perbuatan yang buruk. Yang keempat, pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Dan yang kelima, akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keutamaan sholat sunnah rawatib bagi orang yang suka melaksanakannya. Sampai di sini udah paham anak-anak? Kalau sudah paham, mungkin cukup sekian pembelajaran fikih untuk kelas 3 hari ini. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.